Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, soleh solihah hebat luar biasa kelas 5. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu sehat sehingga bisa belajar bersama, belajar dari rumah. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar matematika bersama dari rumah ya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Ayo kita mengingat kembali pecahannya. Masih ingat kan? Ada pecahan A per B, di mana A disebut pembilang dan B disebut dengan penyebut. Contohnya 1/3. 1 disebut pembilang dan 3 disebut dengan penyebut. Demikian pula dengan 2/5. 2 disebut dengan pembilang dan 5 disebut dengan penyebut. Ingat ya, bukan atas bawah, melainkan pembilang dan penyebut. Bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan ada beberapa, ada 4, yakni ada pecahan biasa, contohnya 1/2, pecahan campuran, contohnya 3, 1/2, di mana 3 adalah bilangan biasa atau angka biasa, sedangkan 1/2 adalah pecahan. Kemudian ada pecahan desimal, contohnya 0,5, 0,6, 0,2, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pecahan per 100 atau persen. Contohnya 50%, 40%, 60%, dan lain-lain. Nah, mari kita ke penjumlahan pecahan berpenyebut sama, di mana pecahan ini mempunyai penyebut yang sama. Caranya sangat mudah. Jika penyebutnya sudah sama, kita tinggal menambahkan pembilangnya. Ingat ya, karena kedua pecahan penyebutnya sudah sama, maka kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya saja. Mudah bukan? Selanjutnya kita ke penjumlahan pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Contohnya di sini ada 1/3 ditambah dengan 1/4. Nah, karena penyebutnya tidak sama, maka samakan terlebih dahulu penyebutnya. Caranya dengan mencari KPK atau kelipatan persekutuan kecil dari kedua bilangan. Bilangan ini bilangan dari penyebut tadi ya. Nah, di sini 1/3 sama dengan 1/3 dikali 4. Satunya dikalikan 4, tiganya juga dikalikan 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka 1/3 hasilnya 4/12. Kemudian 1/4. 1/4 ini yang satunya dikalikan 3, 4-nya dikalikan 3. Nah, akhirnya ketemu hasilnya 3/12. Sehingga 1/3 ditambah 1/4 sama dengan 4/12 ditambah 3/12. Nah, 4/12 dan 3/12 ini dari mana ya? Ya, dari ini tadi. Karena 3 dan 4 ini penyebutnya kan tidak sama, maka disamakan dulu penyebutnya dengan cara yang seperti itu tadi.
kita mencari KPK-nya dulu. Nah, setelah sudah sama 4/12 dan 3/12, tinggal menjumlahkan saja, yaitu 7/12. Jadi kita tinggal menjumlahkan pembilangnya ya. Selanjutnya kita belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ini contohnya 36 dibagi 30. 36/30 jika diubah menjadi pecahan campuran, hasilnya adalah 16/30. Bagaimana caranya? Caranya yaitu 36/30 berarti 36 dibagi dengan 30. Kita bagi dulu ya. 36 dibagi 30 sama dengan 1. 1 ditulis di atas. Kemudian 1 dikalikan 30 sama dengan 30. Nah, 30-nya ini diletakkan di bawah. Di bawahnya 36. Kemudian 36 dikurangi dengan 30. 36 dikurangi 30 sama dengan 6. Karena 6 tidak bisa dibagi kembali dengan 30, maka dibiarkan saja sisa ya. Oleh karenanya sisanya ini kemudian ditulis menjadi pembilang. Jadi 16/30. Bisa ya? Selanjutnya kita belajar tentang penjumlahan pecahan campuran berpenyebut sama. Nah, kalau tadi pecahan biasa berpenyebut sama, maka sekarang kita belajar pecahan campuran berpenyebut sama. Yang tadi pecahan biasa, sekarang pecahan campuran ya. Ini ada contoh 2 1/5 ditambah 5 2/5. Sebelum dijumlahkan, pecahan campuran diubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Pecahan 1/5 apabila diubah menjadi pecahan biasa, maka caranya adalah 2 dikalikan 5 ditambah 1. 2 dikalikan 5 ditambah 1 per 5. Nah, 2 dikalikan 5 ditambah 1 hasilnya adalah 11. 5-nya per 5. Jadi 2 1/5 apabila diubah menjadi pecahan campuran, maka hasilnya adalah 11/5. Nah, kemudian 5 2 per hasilnya adalah 27/5. Nah, selanjutnya karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan saja pembilangnya. 2 1/5 ditambah 5 2/5 sama dengan, kita tulis yang tadi ya, yang pecahan campuran dijadikan pecahan biasa, yaitu 11/5 ditambah 27/5. 11 ditambah 27 hasilnya 38. Nah, dari hasil ini 38/5 kita bisa mengubah lagi menjadi pecahan campuran. Apabila diubah menjadi pecahan campuran, hasilnya menjadi 73/5. Baik, selanjutnya penjumlahan pecahan penyebut berbeda. Kalau tadi penyebutnya sama, sekarang penyebutnya berbeda ya. Ini ada contoh 4 1/2 ditambah 2 2/3. Penyelesaiannya sama seperti tadi ya. Kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 4 1/2 apabila diubah menjadi pecahan biasa, hasilnya menjadi 9/2. Sedangkan 2/3 apabila diubah menjadi pecahan biasa, hasilnya menjadi 8/3.
Sehingga penjumlahannya menjadi, kita tulis kembali 4 1/2 ditambah 2 2/3 sama dengan 9/2 ditambah 8/3. Karena ini belum sama penyebutnya, maka kita samakan dulu penyebutnya. Berapa? Kita cari KPK-nya. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Jadi penyebutnya yaitu 6 ya. Nah, maka diperoleh hasil seperti itu. 27/6 ditambah 16/6. 27 ditambah 16 sama dengan 43/6. Nah, dari 43/6 kita bisa mengubah kembali menjadi pecahan campuran. Apabila diubah menjadi pecahan campuran, hasilnya yaitu 7 1/6. Nah, anak-anak, demikian materi dari Ibu ya. Penjelasan yang singkat mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk mengerjakan tugas hari ini dan yang akan datang. Semoga diberi kelancaran dalam belajar. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.